Jump. Jump. Itu tidak untuk dipaksakan, tetapi Betul. ketika memang sesuatu yang baik itu ada beberapa hal dalam Islam itu yang tidak boleh ditunda-tunda ya Bang Musad. Di antaranya adalah sesuatu yang baik itu, sesuatu yang baik yang menyebabkan keselamatan. Bahkan dalam Islam itu menikah itu kalau sudah ada jodoh tidak boleh tunda-tunda, atau jenazah yang sudah wafat dan tidak boleh ditunda pemakamannya, dan bahkan banyak hal ya, sholat waktu itu tidak boleh ditunda. Nah, bersahadat itu salah satu dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang sangat penting dalam ranah keselamatan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan saya dan Umi Dini dan teman-teman di sini hanya mampu untuk menyarankan, mengajak untuk agar tidak menunda-nunda, karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi kepada Bang Musad, sama seperti yang disampaikan Jokobus. Sorry, saya batuk. Hari esok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Khawatirnya saya adalah ketika Allah sudah izinkan Bang Musad beberapa waktu untuk insya Allah menuju keselamatan, namun ketika ditunda-tunda, na'udzubillah summa na'udzubillah, akhirnya lepas dari tangan. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan dilanjutkan Bang Musad. Ya, jadi nih gini nih, sebetulnya Bang Musad ini yang mungkin ya yang awal yang pertama sekali sebetulnya waktu ada 5 orang yang kemudian ya alhamdulillah mungkin dengan wasilahnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Umi, Bang Musad ini justru yang pertama yang menyatakan seperti itu, dan qadarullah telah tersalib dengan 5 orang yang lain ya, sudah tersalib sama Tersalib Aditama kan yang loh, dari bukan Poso. seperti Yesus ya. tersalib maksudnya kesusul ya, Bukan kesalib. terpaku ya, terpaku teraniaya ya. Jadi sudah disalib sama Aditama yang dari Poso, kemudian Bang Kristo yang dari Tangerang, kemudian ada Bang Abdullah ya, kemudian ada Bang Mon, kemudian satu lagi yang terakhir nih mualaf kesayangan Umi Bang Muhammad Ali, seperti itu. Padahal ada Bang Muhammad Ali loh tadi. Tadi ada Bang Muhammad Ali, saya nggak naikin malah. Ada. Ya silakan Bang Masih ada Musad. nggak? Masih ada nggak? Bentar, Bang Muhammad Ali masih ada nggak? Tolong naikin nih. Muhammad Ali tadi Nih, ada. udah Umi undang. Bentar, udah Umi undang. Ya silakan Bang Musad sampaikan keluh kesah ke apapun yang Enggak, disampaikan. biar nanti sharing sama Bang Muhammad Ali ya, supaya lebih enak lagi. Ini. Kok saya masuk Mana? angin ya? Halo. Halo Bang Halo, Musad. ya, Bang Musad gimana? Umi gedein dulu. Kemarin kan kendalanya di jaringan. Jadi kebetulan jaringannya baik, ya lebih bagusnya dimulaikan saja Masya Allah. untuk pencerahannya dari Alhamdulillahirabbil belakang aja. alamin. Masya Allah ya Allah. Sebentar Alhamdulillah. Bang Musad, Umi ingin memberikan hadiah ya kepada Bang Muhammad Ali, karena beliau juga udah sangat luar biasa dan ingin berbagi kebahagiaan dari waktu itu ya dengan Bang Musad. Ntar tolong dong teman-teman typing Bang Muhammad Ali. Tadi ada beliau Umi di udah sini. panggil juga. Ini Umi udah undang berkali-kali. Karena Bang Muhammad Ali ingin Ya langsung juga aja Umi, mensyahadatkan. nanti sambil menunggu Bang Muhammad Ali biar tidak tertunda-tunda nih, langsung saja. Bang Musad, kira-kira apa 1% kendala ketika Bang Musad ini Sudah memilih belum Uni juga? sudah. Oh sudah? Sudah kemarin dia menyatakan Umi saya 100%. Oke, berarti tinggal ini saja berarti. Kalau begitu kita mungkin di sini Tinggal ada ya mensyahadatkan. atau Ya, kita tanya dulu. tapi Umi ingin Bang Musad? menghadiahkan ini ke Bang Muhammad Ali. Oh gitu. Bang Musad, ada yang ingin disampaikan mungkin Bang Musad sebelum apapun nanti yang akan terjadi, entah saya akan dilamar siapa hari ini kan saya nggak tahu juga kan. Silakan Bang Musad, apa yang mau disampaikan, atau Umi Dini jangan-jangan dilamar sama siapa nanti kita nggak tahu. Silakan Bang Musad. Kendala jaringan, jadi saya pikir kesempatan seperti ini langsung Nah, saja. tuh Umi, langsung saja. Masya Allah, Gasken. Insyaallah. Ini Langsung sebetulnya saja. dari kemarin juga Bang Muhammad Ali sudah Nanti pertemukan menyampaikan lagi, nanti pertemukan lagi. tambahan-tambahan. Ya Umi, takutnya dia jaringannya sebetulnya, terkendala Umi.
Silakan. Baik, Di sini baik, baik. ada Ustadz Romi yang bisa memandu kita untuk apa namanya menyampaikan apa syahadat ya Bang Jack Musad apa bersedia bersyahadat malam ini? Dari kemarin nih, Bersedia. dari kemarin Oke, cuman kemarin silakan Kak Romi, terkendala ya. langsung saja dipandu, langsung gaskan Kak Baiklah, Romi. baiklah. Bentar, Bismillahirrahmanirrahim ya. bentar Bang Robi, Ya, tolong silakan di dulu. yang di bawah di record ya. Tolong di-record teman-teman ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Langsung saja Kak Romi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dikumpulkan, kita mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan saudara kita Bang Mozad menyatakan dirinya ingin memeluk Islam seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-An'am ya, famayuridillah ayyahdiyahu yashrah sadra linnas ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Famayuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Salah satunya kita bersyukur banget ya, hari ini kita kedatangan Bang Mozad yang begitu yakin, memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Tapi sebelum kita memandu, membimbing beliau, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, saya akan mulai ya, Saudara Mozad ya. Saya akan bertanya dulu, apakah Anda yakin dan percaya akan memeluk agama Islam? Siap yakin. Siap, baik. Ikuti perkataan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Pelan-pelan Kak. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Allah Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja Kak. Sedikit-sedikit Bang Romi, Baik, saya sedikit-sedikit. pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit Asyhadu. pun. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wasadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Rasulullah. Ulang yang terakhir. Wa asyhadu. Wasadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi.
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Masya Allah. Barakallahu Masya li Allah. wa lakum Masya fil Allah. Qur'anil azim. Masya Allah. Wa nafa'ani Allahu wa Akbar. iyyakum Allahu bima Akbar. fihi minaz zikri wa ilmin hakim. Wa taqabbala Allahu minni Akbar. wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar. Selamat Allahu saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ya, juga kami mualaf ucapkan seperti Anda. selamat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat kepada saudara kita Mozad. Mudah-mudahan kita doakan beliau istiqomah dalam menjalankan agamanya sebagai seorang muslim. Beliau menaati Amin, perintah Allah amin. dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin ya Amin, gitu ya. amin ya rabbal Mari kita alamin. berdoa dulu ya sebelum kita tutup, sebelum kita minta teman-teman untuk mengucapkan selamat, mungkin kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata bainina wa alib baina qulubina wahdina subulas salam. Wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ja'alna syakirina li nikmatik musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sedikit ya dari saya, mungkin Umi Dini yang pertama ya, mungkin tanggapan Bang Mosad. Selamat datang di dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Allah katakan wa ummatukum ummatun wahid. Bang, kita adalah umat yang satu, di mana Bang Mosad sendiri sekarang masuk ke dalam tanggung jawab umat Islam seluruhnya untuk bukan hanya melindungi, bukan hanya memberikan ilmu, bahkan ini menjadi kewajiban bagi kami yang tahu untuk memberitahu Bang Mosad. Maka Bang Mosad jangan sungkan dan jangan ragu jikalau ada apapun terkait tentang keyakinan ini ketika sudah kembali ke fitrahnya sebagai muslim, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diberitahukan, jangan pernah sungkan dan ragu. Follow akun kita semua, masuklah ke dalam grup-grup muslim dan berukhuwahlah, bersatulah dengan umat Islam. Karena apa? Ketika domba itu berpisah dari kelompoknya, itu akan sangat mudah untuk dimakan serigala. Maka Bang Mosad, saya menghimbau, mengajak agar Bang Mosad berkumpul bersatu bersama orang-orang Islam dan carilah guru untuk mendalami Islam di tempat terdekat Bang Mosad yang benar-benar faham Al-Quran secara akademis. Bang Mosad cari tahu apakah beliau itu seorang yang belajar di pondok pesantren, memiliki background yang cukup mumpuni untuk mengajar. Bang Mosad mendalami isi kandungan Al-Quran dan hadis lebih dalam lagi. Dan juga Bang Mosad boleh belajar di platform-platform YouTube ataupun TikTok, dengan catatan Bang Mosad harus bertanya kepada orang yang memang bisa menjawab, punya kapasitas. Nah, Bang Mosad mungkin ada yang ingin disampaikan di sini sebelum nanti saya minta tanggapan Umi Dini. Silakan Bang Mosad. Ya, silakan Bang Mosad. Nggak bisa berkata-kata. Sedih. Terharu ya. Terharu, sedih saya. Bang Mosad, ada yang ingin disampaikan? Oh, mungkin jaringan. Saya lihat jaringannya di sini merah. Halo. Ya. Ya, silakan. Ada kendala ketika Bang Mosad menjadi muslim pada saat sekarang ini yang ya, saya ingin bertanya mungkin sedikit, apakah ketika Bang Mosad memutuskan untuk kembali ke fitrahnya sebagai muslim pada malam kali ini, kira-kira apa yang akan Bang Mosad hadapi yang mungkin bagi Bang Mosad itu akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan? Mungkin saja, oh keluarga belum tahu, atau apa-apa bisa mungkin kami bantu untuk memudahkan Bang Mosad dalam menggapai cintanya Allah. Ya, ini silakan Bang Mosad. Ini ada Pak Muhammad Ali ya. Iya, naikin aja Bang. Iya.
Ya, langsung saja ya, Bang Mosad juga tidak bisa berbicara karena mungkin jaringan juga ini. Iya. Silakan Pak Muhammad Ali. Assalamualaikum Umi dulu deh ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Umi Ba dulu ya, Umi dulu. Bang Ali. Bentar Bang Ali ya. Tadi seperti yang Umi katakan, sebetulnya karena kemarin juga sudah ada pembicaraan-pembicaraan, obrolan-obrolan dengan Bang Mosad, dan ada pembicaraan dari Bang Ali juga, makanya kenapa? Walaupun ini sebetulnya alot sekali Uni ya, lebih dari 10 hari Kedepannya saat Bang Mosad ini menyatakan Umi saya ingin setelah kita berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama kendala-kendalanya dengan saudara-saudaranya yang lain yang mungkin Umi menjadi wasilah di sana, pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih sama dan Umi sudah menjawab. Begitu mendapatkan jawaban dari Umi tanya, bagaimana Bang Mosad setelah mendapatkan penjelasan 99% Umi? Apa-apa. Nah itu ketemu 1%-nya lagi lama. Prosesnya lama karena terkendala jaringan. Tapi Umi tidak putus, tidak patah semangat. Setiap kali Umi live, selalu Umi bagikan ke Bang Mosad. Dan Bang Mosad pun tidak patah semangat naik, walaupun kepental lagi. Karena kebetulan Bang Mosad ini kan di daerah NTT yang mungkin sulit jaringan. Terakhir kemarin itu Umi menjawab yang 1% itu sampai Bang Mosad ini bela-belain nebeng wifi di kafe gitu kan. Dicari mungkin agak ke kota cari kafe, tapi begitu dibuka mute-nya itu suara musiknya kenceng. Masya Allah banyak sekali ininya ya kendalanya. Umi bilang Bang Mosad cari jaringan yang agak bagus atau agak menjauh dari kafe. Setelah menjauh kepental lagi, hilang lagi. Nah pas kebetulan sekali mungkin malam hari inilah ya memang waktunya Bang Mosad menjemput hidayah Allah itu. Umi mengucapkan kepada Bang Mosad, ahlan wa sahlan ya, selamat datang di pelabuhan cintanya terakhir Bang Mosad di dalam keimanan Masya Allah. Islam ya. Begitu Bang Mosad ya, mudah-mudahan Bang Mosad menjadi seorang muslim yang kafah. Jadikan Umi yang Amin. insya Allah menjadi wasilah. Jadikan Umi bangga terhadap kalian seperti halnya Umi bangga terhadap Umi katakan anak ya, anak di sini yang lain. Amin. Ada Bang Tama yang dari Poso sana, kemudian ada Bang Kristo, ada Bang Abdullah, ada Bang Mon, dan ada Bang Muhammad Ali. Ini semua insya Allah jadikan Umi bangga terhadap kalian. Jadikan Umi bangga terhadap kalian. Mungkin suatu saat kalian yang akan menjadi guru Umi. Bukan Umi lagi yang kemarin Umi menjawab atau mengajarkan kepada teman-teman saudara-saudara mu'alaf ini. Suatu saat kalianlah yang menjadi guru buat Umi. Seperti itu. Bang Mosad silakan. Bang Ali ya. Bang Ali dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Iya silakan. Bang Jack Mosad. Puji Tuhan Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ini memang kalau saya dengar dari lafaz agak sulit karena memang kita yang tidak lazim melafazkan kata-kata yang bagi kita bukan sesuatu yang biasa, itu memang sulit Bang Mosad. Tetapi Allah justru akan menilai ketika Bang Mosad berusaha dan itu sulit, maka bisa jadi pahalanya lebih besar daripada ketika saya bicara Assalamualaikum, Alhamdulillah, ketimbang Bang Mosad yang terbata-bata mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut Bang Mosad. Oh ya sebentar, Bang Mosad udah punya nama untuk nama muslimnya belum? Kemarin Bang Ali kan udah punya, saya pengen pakai nama ini Umi boleh nggak? Boleh sekali. Bang Mosad udah ini mempersiapkan nama belum? Supaya kita lebih enak manggilnya itu. Mungkin saya belum sampai situ, mungkin bisa ya. Oh belum? Nggak apa-apa. Satu hantaran doa dulu untuk saya secara pribadi. Oh, maksudnya biar Pak Romi tolong doakan beliau ini secara pribadi terkait tentang beliau Kak Romi. Khususkan untuk beliau. Nanti gantian ya Bang Mosad. Nanti Bang Mosad doakan kami terkhusus untuk kami yang ada di sini. Amin. Mending ini aja Uni, kebetulan di sini kan ada Bang Ali
saling mendoakan sesama mualaf, Betul. insya Allah lebih Betul, afdal. Betul, Izin betul. Silakan. boleh bicara. Betul, betul. Bang Ali silakan doakan Bang Mozad. Kami Bang Ali. mantan mualaf. Yang bagus mendoakan itu Bang Mosad, karena Bang Mosad sudah fitrah, sudah suci seperti bayi yang baru lahir, maka doanya pun walau terbata-bata itu lebih mujarab dari kami yang sudah 13 atau puluhan tahun masuk Islam. Bukan Bang Saya Filipus, rasa Bang dia Filipus, sebentar. Bang Filipus ini Bang Muhammad Ali baru 1 minggu, Bang Mosad baru, jadi kita minta nih orang-orang yang masih bersih ini yang mendoakan, saling mendoakan. Ya betul bicara. Boleh. Silakan Bang Ali. Oh, Bang Mosad ini Masya sudah Allah. Islam ya? Iya barusan tadi Umi nunggu Bang Alhamdulillah. Bang Ali kan kemarin pengen membimbing gitu kan. Dari tadi Umi typing Bang Ali ini ngundang Bang Ali lama. Jadi kan kalau mualaf itu harus disegerakan. Gak apa-apa, doanya aja Bang Ali, sama aja kok. Maaf ya, teman sekamarku ngorok kalau kedengeran, maaf ya. Gak apa-apa. Yang penting kamu belum ngorok kan? Aku biasanya ngorok juga. Lanjut. Silakan Bang Ali. Lanjut Bang. Baik. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Maha Agung, berikanlah saudara Jack Mosad untuk menjadi ulama-ulama masa depan, untuk bisa Amin. Islam dengan baik, ya Allah. Amin. Ya keagungan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rahim, berikanlah kelancaran rezeki yang sangat luas, atas kemuliaan yang Engkau berikan bagi orang yang mencintai Al-Quran. Ya Allah, hilangkanlah seluruh hasad dengki yang mungkin akan muncul kelak di kemudian hari. Ya Allah, hilangkan bagi pandangan-pandangan orang kaum munafik bisa menggoyang hati Bang Mosad kembali lagi sesat ke ajaran yang lama. Ya Allah, mudahkanlah Bang Mosad di dunia sampai akhirat. Ya Allah, dekatkanlah Bang Mosad kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau Maha mengetahui hati kami, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah beliau sebagaimana janji Engkau yang sangat kami yakini bahwa janjimu tidak pernah salah. Ya Allah, berikanlah keagungan itu atas. Lanjut Bang Ali. Amin. Ya Amin. Allah, Rahim. Terima kasih, cuman itu aja, belum bisa. Masya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan Bang Mozart untuk Bang Filipus silakan. Ada di sini. Ya. Bang Mozart mungkin atau Bang Filipus dulu, siapa? Akina Filipus atau Bang apa ini Filipus doa dulu apa? kayaknya. Doakan. Oke, Akina Filipus silakan. Ya, saya cuma doakan mudah-mudahan ya khina fillah kita yang baru Abang Da Mosad mudah-mudahan istiqomah dalam iman Islam dan diberi kemudahan untuk memahami agama Islam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana amin. Kama yang bagi jalali wajhikal karimi wa azmi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa min adzaban nar wa min amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Sertailah, mampukanlah dan tuntunlah saudara kami Mosad, saudara kami yang baru memeluk agama Islam ini dengan cahaya sinar hidayah-Mu ya Allah, sehingga ya Allah dia mampu untuk mencari jati dirinya di agamanya yang baru yaitu Islam Al-Karim. Engkau sendiri berjanji ya Allah dalam firman-Mu di mana Engkau berkata inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Engkau ridhoi hanyalah Islam. Maka mampukanlah kami menjadi Islam yang kafah ya Allah, yaitu saudara kami Mosad menjadi Islam yang kafah ya Allah, mati di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan sebelum dia melantunkan itu ya Allah,
Engkau jadikanlah dia suluh, jadikanlah dia ya Allah asbab hidayah bagi seluruh alam, sehingga setiap perkataannya menjadi saksi, menjadi testimoni, menjadi dakwah, sehingga ya Allah dari mulut lidahnya Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Amin ya Allah. hidayah bagi sekalian telinga, bagi sekalian hati, bagi sekalian pikiran, bagi sekalian perasaan ya Allah, sehingga mereka mampu melantunkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Amin ya ampunilah segala Allah. kesalahannya, perbaharuilah dia dalam iman dan Islam, sehingga apa yang dia lakukan menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana Amin ya Allah. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Bang Mosad, Ya. silakan Bang Mosad. Doakan, kami minta doakan ya Bang Mosad. Kami minta doa Bang Mosad, doakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam langkahku yang begitu sederhana ke dalam pangkuan pelukanmu, Ya Allah. saya bersaksi bahwa dan saya Amin. percaya bahwa tidak ada Tuhan selain namamu, ya Allah. Allah. Saya berdoa bagi Allahu Akbar. semua teman-teman yang ada di sini, Ya Allah. semoga kami saling kasih mengasihi Amin ya di Allah. antara sesama kami. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kasihan Bang Mosad. Amin. Ya, jadi teman-teman, kita semuanya mempunyai tugas ya gitu ya. Saat ini kan kita baru mendapatkan satu lagi gitu loh, saudara seorang muslim yang insya Allah saling merangkul gitu loh dalam iman dan Islam ya gitu ya. Tugas kita sesama muslim ini adalah seperti Allah katakan, kullukum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas kita terhadap sesama muslim ya gitu ya. Kalian ini, kita ini adalah umat yang terbaik untuk manusia. Ya kan? Kamu ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kamu sama-sama mengajak kepada kebaikan untuk mengerjakan perintah Allah. Wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu juga mengajak orang lain mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu tugas kita ya. Tugas kita yang wajib kita lakukan, mengajak saudara-saudara kita kepada kema'rufan dan menjauhi maksiat. Itu saja sih sebenarnya pesan saya kepada teman-teman ya gitu ya. Dan kepada saudara Mozart, mungkin saya mau punya panggilan khusus untuk saudara Mozart ya, dari saya pribadi ya. Saya mungkin bakal ketemu Mozart lagi besok-besok, saya mau panggil dia Musa. Musa ini kan Nabiullah alaihi salam, seorang kesatria berbadan tegap, yang tegas, ya kan? Tak kala ia lewat di suatu kaum, maka kaum itu akan menundukkan pandangan mereka kepada Nabi Musa. Masya Allah. Nah, jadi saya mau memanggil saudara kita Mozart ini dengan nama kecil Musa. Depannya Jadi- boleh menggunakan nama Muhammad nggak Bang Romi? Boleh, Muhammad Muhammad Musa. Banget, Musa, boleh Bang. Ya, Muhammad Musa. Jadi adik saya Mozart, satu hal yang antum perlu ketahui ya, Allah berkata di dalam Al-Quran, Kul lillazina kafaru in yantahu, ya, saya ulang ya, Kul lillazina kafaru iyantahu yufar lahu ma qad salaf. Jadi beritakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka menjauhi kekafiran mereka, maka diampunkan dosa-dosa mereka sebagaimana terdahulu yang telah mereka lakukan. Jadi mereka ini akan kembali seperti mereka dilahirkan. Ya. Jadi saat ini wajar dan kami iri gitu loh. Makanya kami meminta doa dari saudara Mozart. Doa saudara Mozart ini, saudara saya Musa, Muhammad Musa ini, doa yang makbul. Ya kan? Sementara kami orang-orang yang banyak hilap. Kami orang-orang yang lupa gitu loh. Ya kan? Kami berterima kasih kepada saudara kami, Muhammad Musa, telah mendoakan kami gitu loh. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan, kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Oke, sebelumnya Kak Romi, akhirnya saudaraku Jack Mosad, sudikah kiranya jikalau kami memanggil Muhammad antum Musa dengan Uni. panggilan
Muhammad Musa. Ya, saya meminta izin kepada beliau dulu karena itu inisiatif Kak Romi dan kita tetap harus menghargai hak memilih dari Jack Mossad. Khawatirnya beliau sudah punya nama yang dipersiapkan. Mungkin bagaimana menurut antum Jack Mossad, kita memanggil antum dengan panggilan Muhammad Musa adalah hal yang dibolehkan atau mungkin keberatan? Silahkan. Sinyalnya masih merah ya? Iya, selalu terkendala dari sinyal. Nanti Ya, kita tunggu saja. nanti Ikhwan Fillah, nanti saya juga daftarkan Mossad itu di warung tahsin ya. Saya segera hubungi Ustaz Askolan ya gitu ya. Ya, jangan dipaksa untuk Jack Mossad ini open camp teman-teman karena ada hal-hal yang ya silakan Perlu dijaga. Jack Mossad. Bolehkah kiranya kami memanggil antum dengan panggilan Muhammad Musa atau adakah antum sudah mempersiapkan nama lain karena itu berarti inisiatif Kak Romi sendiri dan kami akan mengikuti apa yang antum kehendaki. Boleh sekali, boleh sekali. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu Mulai lana wa sekarang Masya saudara kita panggil dengan sebutan yang indah yaitu Muhammad Musa, Musa. di mana menyandingkan nama dua orang pilihan Allah ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja harapan kita Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak ketika berhadapan bertemu dengan Musa maka akan dipeluk, diakui Ya Allah, sebagai sedih saya. umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mungkin buat Amin ya rabbal alamin. buat saudaraku Muhammad Musa, saya kasih kesempatan buat teman-teman netizen yang menjadi tanggung jawab kita mensupport secara moral dan juga material. Silahkan saya kasih kesempatan waktu untuk memberikan gift-nya supaya gift ini bisa bermanfaat untuk Muhammad Musa. Beliau tidak meminta, tapi inisiatif dari saya pribadi, pemilik room, akan membiarkan atau begini, lebih bagus lagi ketika teman-teman semua follow akunnya Muhammad Musa, lalu teman-teman bisa langsung memberikan hadiah secara langsung kepada beliau, tidak melalui TikTok ya, karena kita tahu pajak TikTok juga lumayan besar. Tapi saya tidak melarang teman-teman memberikan gift di TikTok, itu hak prerogatif teman-teman menggunakan platform untuk sarana dakwah secara material kepada teman kita, saudara kita Muhammad Musa. Nah, dan satu lagi buat saudaraku Muhammad Musa, saran dari kami, pastinya kami sepakat, yakin saya bahwa Islam itu diperintahkan untuk belajar. Ada istilah belajar ketika usia sudah tak lagi muda disebut dengan andragogi. Banyak para sahabat yang melakukan metode belajar di saat umur mereka sudah tidak muda, seperti mereka yang mu'alaf baru memeluk Islam di usia yang sudah tidak lagi muda. Nah, jangan pernah berhenti belajar karena saya yang terlahir dari kecil ada saja muslim, itu pun banyak belajarnya di usia yang sudah tidak lagi muda. Nah, silakan saya arahkan, mungkin Umi Dini nanti juga punya rekomendasi untuk Muhammad Musa. Tadi Kak Romi sudah merekomendasikan belajar Al-Quran di warung tahsin, nanti didaftarkan. Yang kedua, untuk Muhammad Musa, kalau di TikTok ini kita punya beberapa ulama yang memang mereka punya kapasitas untuk menjelaskan seperti kaidah fikih. Muhammad Musa bisa bertanya kepada Ustaz Wafi dan juga Ustaz Alwan, Ustadz Tahta, karena beliau backgroundnya itu secara akademis memang berasal dari pondok pesantren. Atau juga kepada Kak Romi nanti bertanya banyak hal tentang apa yang Kak Romi tentu kuasai di Apa aja? ya apa saja yang dikuasai oleh Kak Romi. Apa aja yang pengen Kemudian juga, ditanyakan silakan nanti. iya silakan. Atau mungkin dengan Umi Dini juga boleh. Dengan Umi Dini langsung nanti boleh. Kalau Umi minta sih jangan dulu ditawarkan yang berat-berat, sedikit demi sedikit dulu. Iya, Dan sedikit kemarin demi sedikit. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, jangan dulu ditawarkan yang membuat dia bingung. Oke. Kemarin Umi sudah men-treat bagaimana kakak angkatannya ya, Bang Ali, dan beliau sudah mempunyai metode yang begitu cepat untuk bagaimana caranya belajar dari mulai mandi besar sampai dengan nanti menghafal doa-doa sholat, kemudian juga menghafal doa-doa pendek. Ini luar biasa metode yang didapat dari Bang Ali ini. Silakan Bang Ali, bagaimana caranya Bang Ali bisa seperti kemarin ya, coba diturunkan ilmunya kepada adik angkatannya nih, Bang Muhammad Musa, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk
saudaraku Musa, itu kalau bisa untuk awal kita harus memahami tentang untuk sholat kita agar baik itu dengan berwudu dengan baik. Jadi sebelumnya kita hafalkan dulu rukun-rukun di wudu atau cara-cara untuk membersihkan diri. Setelah itu baru Bang Ali kita sama referensikan bukunya ya. iya kita belajar. Sama khitan Umi, jangan lupa Bang Muhammad Ali juga diingatkan. Kalau Apa? sa- kalau Oh saya iya. kalau saya sudah hitan dari usia 14 tahun. Ya, Bang Musanya. Bang Bang, Musa Bang wajib. Musa udah hitan belum? Bang Musa nggak usah takut kalau dihitan, karena ayah saya baru setahun yang lalu, ya baru belum setahun ya, baru ada sekitar 8 bulan yang lalu masuk Islam. Kemudian 7 bulan yang lalu, sebulan kemudian dari syahadat baru dihitan, dan sekarang sudah ada hitan modern ya yang tidak sakit sebetulnya. Laser ya. Iya, laser. Nggak kayak saya dulu manual. Waduh, sakitnya hampir 3 minggu saya nggak bisa sholat karena memang sakitnya luar biasa. Kalau sekarang malah Pakai kampak ya? begitu. Akina Filipus pakai kampak apa gergaji? Iya, udah alot soalnya. Iya. Musa. Enggak, soalnya kalau sekarang kan sudah enak. Begitu selesai dihitan mah langsung bisa salto belakang juga bisa, langsung jungkir Langsung balik bisa juga manjat pohon kelapa ya? Langsung bisa manjat kelapa juga bisa. Beda dengan yang Ya. dulu. Waduh, begitu hitan 3 minggu harus pakai sarung terus begitu sampai kering, sampai selesai, sampai sembuh. Begitulah kemudahan dari Allah ya, semakin sulit Iya. keadaan Jadi kita sekarang kan dalam mualaf-mualaf diserang kan. ini makin mudah Iya, juga. jadi sekarang mualaf-mualaf mah enak, nggak kayak kita mualaf-mualaf yang 5-6 tahun yang lalu begitu, atau minimal ya sekitar 5 tahun yang lalu. Waduh, belum ada hitan laser, belum ada hitan yang sekarang nih apa namanya? Yang tanpa jarum suntik gitu. Aduh, beda banget pokoknya. Yang sekarang mah enak. Saya juga mau dihitan-hitan lagi seandainya kalau masih ada sisa gitu, tapi yang memang sisanya buat dipakai doang sih, jadi nggak bisa lagi diulang. Jadi Akina Filipus mungkin sedikit keluar dari topik, itu Yesus kira-kira sunat pakai apa itu? Wallahu alam, Lukas pasal 2 ayat 21 di hitan aja ditulis di situ, tapi nggak tahu nggak tahu pakai kapas, pakai apa. Ya, masalahnya kan ada gitu beliau dari nih. keluarga tukang kayu. Beliau kan Iya. dari keluarga tukang kayu. Saya khawatir pakai kampak atau apa gitu. Saya Oke, malah lanjut. ingat merek, saya malah ingat merek Ryobi gitu loh. Jangan-jangan pakai ini, pakai apa namanya? Pakai ini. Saya jadi ingat Ryobi, jangan-jangan dia pakai apa namanya itu ya? Saw itu pakai Mesin jigsaw itu. jigsaw, jangan-jangan Ya, jigsaw itu. karena gini, pertama Yesus adalah Tuhan, tentu tidak mudah menyunat Tuhan ya. Karena Tuhan loh. Ya, kalau manusia biasa itu mudah sekali disunat, tapi kalau Tuhan itu tentu pakai teknik atau metodologi yang tidak biasa ya. Tentu alat-alat yang mendukung itu pun bukan alat-alat yang dikatakan biasa. Kalau itu adalah pisau, maka pisaunya pasti adalah pisau yang luar biasa. Bayangkan pisau ini digunakan untuk menyunat Tuhan. Kalau memang itu adalah kampak, maka kampak ini menjadi kampak yang sangat istimewa. Sebagaimana Longinus menusukkan lambung Yesus dengan tombak, dan tombak itu dijaga sampai sekarang. Maka Oh iya ya. Oh, saya suka sekali tema sunat ini soalnya Umi. Oke, dilanjut. Sama. Halo. Pokoknya kalau Saya berasumsi jangan-jangan pakai ini, somil merek Ryobi. Oke. Silakan Bang Ali lanjut Ya, ya. lagi metodenya. Oke, Papa Jahat Indosiar, di sini bukan menghina ya, tetapi ini adalah konsekuensi logis iman, di mana memang Yesus itu ada dalilnya, dia bersunat. Nah, pertanyaan pakai apa bersunat itu pertanyaannya logis gitu loh. Kenapa? Karena kan mengingat zaman sekarang ada laser. Tidak mungkin Yesus pakai laser. Jadi tidak perlu di Biarin aja framing nih. Kan manual Papa lah. Jahat ya. Oke, lanjut. Logisnya mungkin Bang, manual. Bang Musa, silakan Bang Musa. Bang Ali silakan lanjut Bang Ali. Iya, jadi Halo. lanjut. Gimana nih? Ya lanjut Bang Musa. Ya. Halo. Ya, silakan Ya. Bang Musa, itu bagus suaranya. Bisa dengar ya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi mungkin di sini yang saya mau tahu itu sederhananya tentang rutinitas dulu ya, misal sholat Ya. 5 waktu. Ya oke. sebab Ya itu ini Bang Ali penjelasannya nanti seperti apa. bimbing ya.
metodenya seperti apa, dan ini jitu sekali metodenya supaya cara cepat bisa menghafal gitu ya. Silakan Bang Ali. Ya, jadi saya lanjut lagi, Abang Musa. Allahumma Muhammad. Jadi yang kita pahami bacaan sholat dulu sampai bagaimana sholat kita sempurna. Tadi wudhunya sudah, sholatnya sudah. Karena tatkala tiang agama ini sudah kita pegang betul-betul nikmat, luar biasa, kita udah bisa jalankan. Baru kita mulai tata cara yang awal itu sudah terlaksana. Kita wajib memahami surat-surat pendek yang diwajibkan di dalam sholat. Kayak contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah ini karena sangat wajib untuk di bacaan sholat. Terus kalau untuk metode-metode itu karena sekarang ini pasti tidak bisa membaca bahasa Arab atau dari huruf hijaiyah, jadi dipakai aja YouTube atau YouTube dan Latin dari terjemahan ayat atau Latinnya ayat itu disinkronkan, dihafalkan. Itu kalau kita menerimanya dengan baik, insya Allah bisa cepat gitu. Karena Bang Musa sekarang pastinya lagi merasakan damai yang luar biasa. Karena damai itu tatkala orang merasakan damai, otomatis ilmu akan gampang masuk. Jadi seperti itu. Oh iya, jangan lupa selalu bersolawat. Solawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar agar masuk bisa mencerna dengan baik. Jadi seperti itu. Itu aja sih Umi. Makasih buat Bang Fredo atas giftnya kepada Bang Musa. Semoga bermanfaat ya Bang Musa. Oke. Ya, saya cukup mengerti juga apa yang disampaikan. Yang saya maksudkan itu, saya belum sampai pada misalnya doa-doa seperti itu. Saya butuh penjelasan singkat soal rutinitas dulu dalam Islam. Misalnya sholat 5 waktu, sholatnya itu di jam berapa, seperti itu dulu. Soalnya jujur aja baru sekali ini. Baik. Dari mulai setelah ini suruh mandi dulu gitu loh Bang Ali. Iya. Jadi Toharonya dulu Bang Ali. Jadi mungkin nanti yang mengajarkan bacaannya Ustadz Filipus, karena memang beliau lebih kompeten. Cuman sedikit yang saya mau bicara ke Bang Musa, itu nanti saya minta arahan dari Bang Filipus untuk memberikan paham untuk mandi besar dan bab masalah cebok ya. Bab istinja itu paling penting sekali sebelum melakukan wudhu. Setelah itu berwudhu, terus kalau yang diwajibkan itu di dalam Islam, yang pasti subuh itu di waktu pagi hari sekitar jam 4.30. Terus dilanjutkan lagi dengan sholat zuhur itu di jam 12. Terus dilanjutkan lagi di sholat asar di jam 3, hampir pertengahan jam 4. Terus dilanjutkan lagi di sholat maghrib di jam 6 lewat. Terus dilanjutkan lagi di sholat isya di malam hari juga, itu 1 jam setelah sholat maghrib, itu jam 7.15, jam 7.30. Tapi sesuai tempat pasti berbeda-beda. Jadi dan rutinitas yang wajib, sebagai saya mau kasih paham sedikit tentang apa yang saya jalani. Alhamdulillah berkat yang saya bacakan, saya melantunkan sholawat, itu lidah saya lebih cepat untuk bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi yang sekarang rutinitas di hatinya Bang Musa, tinggikan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena perantara Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan meridhoi kita. Perantaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Mungkin Ustadz Filipus silahkan bisa disampaikan. Kalau Akina Filipus ini memang layak dipanggil Ustadz ya, karena memang beliau ini mengajar pelajaran agama Islam di madrasah sanawiyah ya,
Ustadz Ya, Al-Ustadz sama Alia, sama Alia. Sama Alia. sama Alia. Jadi memang beliau adalah ustadz atau guru ya. Oke, Oh, silakan. Masya Allah. Enggak juga guru ya. Masya Saya Allah, juga Masya masih Allah, luar biasa. Cuman ya kebetulan aja saya begitu masuk Islam langsung ke pondok pesantren, jadi ya ada Masya Nggak ada yang Allah. kebetulan, itu sudah ketetapan Luar Allah. biasa, Masya Iya, luar iya, biasa. qadarullah ya. Ke qadarullah memang saya ke situ dan 1-2 huruf mungkin saya pelajari sehingga ya kelihatan aja tahu padahal aslinya kita semua masih belajar, masih thalabul ilmi lah istilahnya. Masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Namun untuk pesan saya kepada Bang Musa, kita pelajari dulu lah segala sesuatu itu pelajari dulu. Kalau yang tahap awal bagi mu'alaf itu adalah mempelajari tohar, kemudian bacaan-bacaan dan gerakan sholat serta waktu-waktu sholat gitu. Gak usah banyak-banyak dulu, itu dulu toharo. Kalau sekarang kalau misalnya metodenya caranya belajar gimana, kalau saya mau satu-satu kan misalnya dari mandi nawaitul ghusla lirafil hadatil akbari itu nanti panjang lama banget, nanti berat kalau kita langsung sekalian ya. Sekarang kan udah banyak metode multimedia nih, semua sudah bisa kita upload, kita download, sudah bisa kita dapatkan atau akses menuju kepada orang-orang yang berilmu itu banyak di sekitar kita juga banyak ya, bahkan di daerah-daerah yang mayoritas non muslim pun ada orang-orang yang paham tentang itu. Udah gitu sekarang multimedia sudah dipermudah dengan informasi-informasi tentang semua apa yang kita perlukan, itu mudah sekali kita akses di YouTube. Itu ada bahasa Arabnya, sekaligus ada Latinnya, sekaligus arti daripada setiap bacaan doa dan pelajaran syariat yang akan kita pelajari itu sudah ada. Nah, langkah awal ini ketika aja di YouTube itu pasti muncul insya Allah, yaitu tentang toharoh. Nah, di situ sudah mandinya, ada pembagian najisnya, najis itu ada berapa. Kita di seberang sana itu nggak tahu soal najis gitu. Padahal ternyata najis itu ada 3 misalnya, ada mughalazah, mukhaffafah, mutawasita dan sebagainya. Apa itu? Nah, hal-hal itu cara membersihkannya itu yang kita akan pelajari dulu. Ada kok di YouTube tutorial cara membersihkan sekaligus doa dan juga ini ada animasi, bentuk animasi, ada yang malah udah berbentuk orang, jadi gampang. Nah, itu aja dulu. Setelah itu belajar sholat, belajar tentang sholat, waktu-waktu sholat dan gerakan sholat. Nah, sekarang kan seperti yang, mohon maaf ya, saya bukan mengurangi apa yang disampaikan oleh Muhammad Ali tadi bahwa Al-Fatihah ya. Ya memang betul Al-Fatihah kita pelajari dulu begitu. Kita pelajari sebisa mungkin, kita pelajari minimal kalau nggak bisa Latin dan Arabnya ya udah bahasa Indonesianya aja gitu. Terjemahkannya itu juga bisa. Untuk pertama karena Allah Maha, insyaallah Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, Maha Penyayang begitu. Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu siapa kita, Allah tahu kapasitas kita, sehingga Allah tahu pun dengan apa, Allah menilik hati kita, Allah melihat hati kita. Apa yang kita lakukan itu innamal a'malu binniyat. Apa yang kita lakukan itu sesungguhnya yang Allah hitung utama adalah niat. Kalau niat kita memang mau ibadah, kadang kita belum mampu juga mengucapkan. Insya Allah Allah tahu dengan apa saja yang kita ucapkan. Misalnya kita mau sholat nih, usolli fardan, itu sholat usolli sholatan farda lillah arba raka'ataini mustabilal kiblati, itu kan panjang banget itu. Niat dalam hati aja, saya niat sholat. Insya Allah Allah tahu. Saya niat sholat zuhur, saya niat sholat jamaah. Udah, kalau nggak tahu namanya itu zuhur di sholat jam 12 siang ya insya Allah kita tahu kok. Kadang kita kan nggak tahu namanya, padahal kita niatnya mau sholat zuhur nih, tapi kita lupa tuh namanya. Nah, itu biasa terjadi pada mu'alaf. Udah, insya Allah Allah tahu, Allah Maha melihat hati. Yang pasti apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita tahu atau yang kita pelajari saat darurat itu insya Allah sah ya di mata secara fikih. Sah. Misalnya ruku itu kan subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana rabbiyal sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau nggak bisa hafal kan panjang nih, bisa nggak diganti dengan lain? Insya Allah itu bisa. Diganti dengan apa? Diganti dengan kalimat-kalimat tasbih yang lain. Misalnya Allahumma gfirli.
Subhanallah. Ya, bisa diganti kalau yang berat-berat itu bisa diganti dengan ungkapan tasbih yang lain. Misalnya subhanallah, alhamdulillah atau Allahu akbar. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau dengan ucapan tasbih yang lain. Ucapan tasbih itu maksudnya ucapan memuji Allah. Misalnya alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, bismillah. Insya Allah Allah tahu rukuknya bismillah atau alhamdulillah atau subhanallah bisa. Sujudnya bisa juga. Itu yang saya sebutkan ini adalah fikih kontemporer ya. Mohon maaf ya kalau ada yang mendengar ini nanti Ustadz Filipus mengajarkan yang salah, padahal kan kalau ruku harus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, begitu kan? Loh kok bisa diganti? Bisa untuk dalam keadaan darurat. Fikih kontemporer bisa digunakan, yaitu dengan menggantinya dengan tasbih yang lebih mudah. Begitu. Kita ikut-ikut aja dulu, kita ikut-ikut sembari kita berusaha untuk belajar. Ya, Allah akan menghargai usaha kita bukan hasilnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya udah ini Bang Musa ya. Jadi seperti itu bisa diganti dengan tasbih yang lebih pendek. Oke, mungkin Musa beli aja, ini kan murah, tipis juga itu ya. Buku Ya, bimbingan ada. sholat. Ya, murah Ada itu, bimbingan tipis. sholat lengkap kok. ya, izin Umi Dini, Kak Romi, Bang Muhammad Ali, Bang Musa, dan juga Akhina Filipus. Ya, mohon maaf dengan sangat hormat saya meminta maaf. Aduh, kok dengan hormat? Dengan aku ketiduran barusan, entah apa yang ngomongin ini. Maksudnya saya meminta maaf. Saya sudah terlalu mengantuk dan saya khawatir saya ketiduran nanti tidak bisa mengendalikan live ini. Jadi saya izin untuk menutup live saya ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sebentar, Bang Mosad atau Bang Ali kalau mau dilanjutkan, Bang Ali bisa buka ini ya, bisa buka room. Kita lanjutkan di roomnya Bang Ari, Bang Mosad ya. Silakan Bang Ali. Ya, Nanti Bang Mosad bergabung bersama Bang Ali. Selamat Bang Musa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua ke jalannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga pamit karena di sini sudah jam 2. Barakallah. Insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, itu dia tadi ikhwan fisabilillah yang ada di bawah. Mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang salah dari sini karena kita berharap tidak ada lagi kita bawa sengketa di hadapan Allah nanti ya, sehingga akan menjadi asbab kita berlomba-lomba masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi selesaikan masalah di dunia. Jikalau ada yang tersakiti dengan lisan kita, dan saatnya di dunia inilah kita meminta maaf kepada manusia, kita meminta maaf kepada Allah, kita memohon ampun. Saya pribadi tentu banyak salah, karena banyak bicara pasti banyak salah. Saya hanya bisa meminta maaf, hanya bisa memohon ampun kepada Allah. Terlebih itu saya juga harus memperbaiki diri selalu agar lisan saya ini terbebas dari kesalahan-kesalahan yang menjadi asbab saya masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan saya sudah lumayan mengantuk sekali. Terima kasih buat semua narasumber saya. Sehat selalu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.